Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Para tengku-tengku alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, abu-abu, para asatiz yang dimuliakan Allah, seluruh para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah semuanya, ahibati fillah, dengan izin Allah kita berjumpa lagi di akhir bulan ini yang jadwal kita malam Kamis akhir bulan bila diizinkan oleh Allah setiap bulannya, dan insyaallah pertemuan kita dari Isya dan nanti insyaallah ada banyak umur sambung lagi nanti ba'da subuh insyaallah taala. Kita mengkaji kitab Al-Isyarah ila Madhab Ahlil Haqq yang dikarang oleh Imam Abu Ishaq Al-Shirazi, yang sudah kita jelaskan sosok beliau itu siapa dan kitab ini kedudukannya seperti apa. Kitab yang membicarakan sekilas, mungkin kita bicarakan sedikit lagi, yaitu tentang akidah Ahlul Haqq. Jadi akidah yang diyakini oleh Ahlul Haqq sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Ishaq Al-Shirazi, salah seorang pakar mazhab Imam Syafi'i yang kita tahu, dan beliaulah yang mengarang kitab Al-Muhazzab, yang kemudian kitab ini menjadi ensiklopedia terbesar dalam mazhab Imam Syafi'i yang disyarah kembali oleh Imam An-Nawawi, yang sampai beliau meninggal tidak menyelesaikan syarahan kitab ini, saking besarnya dan tebalnya kitab yang harus ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Abu Ishaq ini beliau adalah ulama abad kelima. Beliau meninggal sebelum lahirnya Imam Al-Ghazali. Ya, beliau masuk, boleh kita katakan, dari Al-Mutaqaddimin, ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, dan juga ulama yang mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada Mutaqaddimin. Kalau ada yang bilang beda mutaakhirin dengan Mutaqaddimin, ini adalah akidah yang disebutkan oleh ulama Mutaqaddimin daripada Ahlus Sunnah. Seperti apa? Inilah hebatnya kitab ini menjelaskan tentang masalah apa akidah Ahlul Haq yang diyakini oleh ulama-ulama Mutaqaddimin dulu sampai masa Abu Ishaq Al-Shirazi. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, poin yang nomor 2 kita ingin sampaikan kembali adalah pertemuan lalu sudah kita jelaskan perbedaan antara iman dengan akidah dengan ilmu akidah. Kalau iman itu enggak ada beda pendapat orang, ya, dan iman itu simple adanya, ya. Kita disuruh untuk beriman dengan Al-Qur'an. Udah, seseorang yang dia itu belum bisa baca Al-Qur'an tapi beriman dengan Al-Qur'an, itu sudah beriman walaupun dia belum habis baca Qur'an. Tapi beriman dengan semua isi Al-Quran sudah selesai. Beriman dengan isi Al-Quran. Dan dia tidak menafikan salah satu ayat pun dari Al-Quran, walaupun dia enggak habis baca Quran. Ya, itu sudah selesai imannya. Iman paling kurang yang dituntut daripada itu. Nah, sedangkan pembahasan kita malam ini adalah kita membaca kitab ini, itu membaca masalah ilmu akidah. Ilmu akidah. Dan dia rumit, karena dia ilmu. Rumit, persis seperti misalkan orang ahli kesehatan belajar kedokteran. Tubuh yang sehat ini, kita cukup tahu ada tangan sehat, kepala sehat enggak? Sehat. Kemudian perut sehat enggak? Sehat. Kaki sehat enggak? Sehat. Oke. Tetapi ketika ada masalah dengan lambung, ketika ada masalah dengan patah tulang, ini rumit. Untuk menyelesaikan patah tulang harus paham bagaimana struktur tulang. Kita harus membuka lagi ilmu struktur tulang itu seperti apa. Bongkarlah kita. Kenapa? Ada masalah dengan tubuh. Itu rumit penyelesaiannya. Ilmu akidah seperti itu.
Kalau bicara masa rukun iman, ya cukup bahwa ini sehat, kepala sehat, tubuh sehat, badan sehat, organ semua sehat, udah beriman. Tapi kalau ada masalah terjadi dengan iman kita, gimana penyelesaiannya? Itulah fungsi ilmu akidah. Ilmu akidah menyelesaikan masalah yang terjadi dengan seseorang muslim atau kelompok muslim yang ada masalah dengan akidah mereka. Jadi kalau harus diselesaikan, selesai pembahasannya panjang. Karena apa? Ada masalah. Ini dia, ya, supaya kita paham. Jadi oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama kita, ilmu kalam itu apa atau ilmu tauhid adalah ilmun yuqtadaru ma'ahu ala itsbatil aqaid ad-diniyah bi iradil hujaj wa daf'i syubah, sebagaimana kata Imam Al-Jurjani rahimahullah taala. Jadi ilmu akidah atau ilmu tauhid itu adalah ilmu, ya, ilmu lagi, ya. Itu adalah ilmu yang dipelajari supaya mampu untuk memperkuat, mempertahankan akidah. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan dalil-dalil dan bukti-bukti dari akidah yang kita yakini, ya. Kemudian juga mampu untuk menolak segala bentuk syubhat, keraguan-raguan yang ada datang dari kelompok luar ataupun dari orang-orang luar. Ada orang Kristen di sana, ada orang filosof-filosof yang sesat, kemudian ada orang Mujassimah, terus yang lain semuanya yang tidak sama dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi. Nah, ilmu ini belajar untuk itu. Kalau ada masalah dengan orang-orang dalam meyakini tentang Allah, kalau ada syubhat orang-orang luar yang anti-Islam, itu ilmu akidah bekerja. Jadi rumit dong Ustaz ilmu akidah. Ya namanya seperti ilmu kedokteran. Tapi untuk dapat tubuh yang sehat, enteng-enteng aja. Tapi kalau ada masalah, tidak enteng. Spesialis itu yang kerja. Ilmu akidah seperti itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Beriman kepada Al-Quran mudah, tapi memahami semua isi Al-Quran sulit, perlu ilmu. Itu dia. Titik poin penting yang selalu kami ulang-ulangi, ini harus kita pahami. Sekarang kita belajar apa Ustaz? Belajar ilmu akidah. Baik, lanjut kepada kita membaca kitab ini, ya. Poin yang selanjutnya kita baca pada pertemuan lalu, dua poin yang kita sampaikan. Yang pertama, poin yang pertama disebutkan oleh Imam Abu Isa Al-Shirazi, bahwa Ahlul Haq meyakini bahwa sesungguhnya kewajiban yang pertama bagi seorang muslim itu adalah dia, ya, beriman kepada Allah dengan dia bernalar, memakai logikanya untuk memahami imannya itu tidak dengan taklid. Dia harus memahami imannya itu kenapa Allah itu yang dia harus yakini. Kemudian dia harus punya alasan kenapa dia yakini Allah itu esa adanya, bukan dua, bukan tiga seperti diyakini oleh orang lain. Nggak bisa dalam masalah iman seseorang itu adalah hanya sekedar saya percaya kepada Allah karena guru saya ajarkan Allah ada, udah selesai. Kalau gurunya bilang yang lain, dia pun ikut. Nggak bisa. Iman itu nggak boleh taklid. Nah, begitu. Ahlul Haq meyakini seperti itu. Ya. Itu pun sesuai dengan banyak ayat-ayat Al-Quran di dalam Al-Quran yang disebutkan. Kemudian poin yang selanjutnya adalah Imam Abu Isa Al-Shirazi menyebutkan bahwa thumma ya'taqiduna anna lihadzal alam sani'an sana'ahu wa muhdithan ahdathahu wa mujidan awjadahu minal adami ilal wujudi li'annahu hala wujudihi wa huwa syai'un mawjud mawsufun bil haya was sama' wal basar la yaqdiru an yuhdisa fi dhatihi syai'a fa fi hala adamihi wa huwa laysa bi syai'in aula wa ahra alla yujidu nafsahu. Kemudian kata Imam Abu Isa Al-Shirazi, ulama Ahlul Haq meyakini bahwa sesungguhnya alam ini ada pencipta yang menciptakannya. Ada pencipta yang menjadikannya dari ketiadaan. Bahwa alam ini ada pencipta. Bahwa alam ini dijadikan dari ketiadaan. Itu akidah Ahlul Haq. Kenapa beliau sampaikan ini? Karena pada masa beliau hidup, pada masa beliau hidup, ada orang yang meyakini bahwa, ada kelompok yang meyakini bahwa alam ini itu
bukan dari ketiadaan. Memang sudah ada dari awal bersama dengan Allah. Dia qadim adanya. Tidak diciptakan dari ketiadaan. Satu. Yang kedua, ada kelompok yang meyakini bahwa Tuhan itu tiada. Tidak ada pencipta Tuhan. Tidak ada pencipta alam. Ada kelompok macam-macam. Maka beliau sampaikan bahwa Ahlul Haq itu meyakini bahwa sesungguhnya pencipta alam ini ada. Dan alam ini diciptakan dari ketiadaan, bukan qadim adanya. Yang qadim Allah semata. Itu perkataan beliau ini, beliau tulis, itu adalah menolak berbagai macam keyakinan orang sebelum ini. Ada orang yang mengikuti filsafat Yunani mengatakan bahwa alam ini itu memang qadim. Qadim artinya apa? Tidak ada permulaan. Memang alam ini sejak dulu bersama dengan Tuhan. Jadi bukan dari ketiadaan, bukan. Kalau begitu bukan diciptakan dong, bukan. Nah, ini kan sudah menyimpang dengan akidah Al-Quran. Maka beliau sampaikan, kami Ahlul Haq, sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyatakan bahwa alam ini ada yang menciptakannya, ada yang menjadikannya dari ketiadaan. Li'annahu hala wujudihi wa huwa syai'un mawjud bil hayah, mausufun bil hayah wa sama' wal basar la yaqdiru an yuhdisa fi dhatihi syai'a. Kata beliau, dan alam ini perlu kepada pencipta, karena alam ini enggak mampu menciptakan dirinya sendiri. Dalam kondisi alam ini ada saja, dia tidak mampu menjadikan dirinya sendiri, apalagi alam ini sebelumnya tiada. Mana mungkin dia mampu menjadikan dirinya sendiri, kata beliau. Manusia ini, kita, sebelumnya tidak ada. Sekarang ada. Kita punya mata untuk melihat, kemudian mampu untuk mendengar, kemudian mampu untuk meraba, merasa. Apakah kita menciptakan mata kita sendiri? Apakah kita membuat pendengaran kita sendiri? Tidak. Semua itu ada dengan begitu saja. Berarti kalau begitu kita saja nggak ada campur tangan tentang keadaan kita. Kalau begitu engkau diciptakan, kata Abu Ishaq al-Shirazi. Maka kita wajib meyakini bahwa sesungguhnya kita yang ada ini, bagian daripada alam ini, itu semua ada yang menciptakan kita. Itu akidah Ahlul Haq, ada pencipta terhadap segala sesuatu ini. Dan ini memang tonggak paling penting di dalam akidah Ahlus Sunnah, meyakini bahwa alam ini diciptakan dari ketiadaan oleh Allah. Sehingga disebutkan min adamil katamil mahd, diciptakan memang betul-betul dari ketiadaan. Hari ini manusia ada juga misalkan mengatakan bahwa ya muncul ciptaan-ciptaan baru, ada kreasi-kreasi baru yang dibuat oleh manusia dari misalkan kalau dulu naik onta, sekarang sudah ada mobil, sudah ada Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki semuanya. Semuanya Honda lah. Kayaknya mana? Mandu Honda kayaknya. Nah, itu diciptakan oleh manusia, kita katakan. Tuh manusia sudah mampu menciptakan, Ustaz. Itu hanya pemakaian kata saja yang sama. Aslinya dia nggak menciptakan dari ketiadaan. Tapi sesuatu yang sudah ada diolah menjadi sesuatu yang baru. Itu menjadikan saja. Tetapi Allah Maha Pencipta menjadikan dari ketiadaan sama sekali. Dijadikan menjadi ada. Nah, inilah dia namanya khalqun, cipta. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mazhab Ahlul Haq dalam hal ini. Maka ketika sesuatu tidak ada, dia tidak mampu untuk menciptakan. Yang ada saja nggak bisa buat apa-apa, apalagi kalau dia tiada. Maka ini kata beliau, fadalla ala anna lahu mukhassisan yukhassisuhu wa mujidan yujiduhu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya alam ini dengan segala wujud yang ada di dalamnya, ada yang mengkhususkan, ada yang menciptakan, dan ada yang menjadikannya. Kenapa bulan lebih kecil daripada bumi? Kenapa matahari lebih besar daripada bumi? Kenapa demikian? Kok nggak sama? Menunjukkan ada yang mengkhususkan. Bulan harus kecil dari bumi, bumi harus lebih kecil daripada matahari, matahari harus lebih besar daripada planet-planet semuanya.
Kenapa tempat kita tinggal ini cuma ada modelnya satu, yaitu bumi ini? Kenapa enggak bulan seperti bumi juga ada lautnya? Kenapa Mars juga mestinya ada lautnya juga di sana? Kenapa hanya ini saja? Menunjukkan ada yang menjadikan secara khusus. Enggak begitu saja terjadi, enggak. Ada pengkhususan. Kalau ada yang mengkhususkan, berarti mesti ada yang menentukan. Kalau ada yang menentukan, mesti ada pencipta. Nah, begitu kata para ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini menafikan orang-orang yang selama sampai masa beliau lahir, yaitu abad keempat, ada orang yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang menciptakan alam ini. Sampai hari ini ternyata masih ada. Sampai hari ini. Dan logika ini terpakai sampai hari ini. Kalau kita berdebat dengan orang-orang yang anti Tuhan, logika ini masih kita pakai. Karena ini ilmu logika. Ilmu logika itu adalah, itu laku sampai hari kiamat. Nggak akan out dia. Karena cara berpikir orang tetap sama. Ya, dulu dan sekarang cara berpikirnya tetap sama, saudaraku dimuliakan Allah. Sekali lagi kita bicara ilmu akidah. Membantah orang-orang yang salah pemahamannya. Dengan logika dan juga dengan ayat Al-Quran. Kemudian beliau sampaikan ayatnya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Beliau kutip ayat Al-Quran memperkuat apa yang sudah beliau sampaikan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah dia menciptakan langit dan bumi dan berbedanya bahasa kalian dan warna kalian. Ini ayat Allah. Ternyata dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa bukti-bukti bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada sebagai pencipta apa? Adalah bukti-bukti penciptaan langit dan bumi itu apa? Termasuk adalah ikhtilafu alsinatikum. Juga adalah berbedanya bahasa kalian, berbedanya lisan kalian dan warna kalian, kata Allah. Kita ini kalau jumpa orang ada yang hitam, ada yang putih, ada yang antara hitam dan putih bermacam-macam. Kalau kita lihat di Afrika, kita akan mendapatkan orang, maaf cakapnya hitam semua. Tapi jangan pikir bahwa orang Afrika itu tidak cantik-cantik, tidak ganteng-ganteng. Orang Afrika, kalau nikah pasti cari yang hitam sama dengan mereka. Nggak mau seperti kita, nggak cantik dia bilang. Kasih wanita kita suruh kawin sama orang Afrika, jelek kata mereka. Yang cantik itu yang mana? Yang hitam seperti mereka. Jadi yang bilang hitam itu jelek, enggak. Itu kuasa Allah, memang hitam. Artis-artis di sana juga hitam. Karena apa? Itu yang bagus dipandangkan orang itu. Datang ke Jerman kita dapatkan bule putihnya. Ukuran kalau nampaknya darah mereka itu bisa mengalir, itu bisa terlihat. Kita Aceh saja yang bercampur nih macam-macam. Orang Eropa juga ada yang mirip Eropa, Arab juga ada yang miripnya ya. Kemudian orang Asia juga ada, terus bercampur kita orang Aceh. Nah Allah katakan berbedanya warna kita itu adalah merupakan bukti adanya pencipta kita. Kenapa orang Afrika hitamnya begitu? Ya, kalau kita jumpa mungkin kita takut. Ya. Kenapa orang Afrika putih? Kenapa? Itu semua ada yang menentukan. Selama ada perbedaan berarti ada yang menentukan. Kalau ada yang menentukan, menunjukkan bahwa ada penentu. Ada penentu berarti ada pencipta. Begitu ayat Al-Quran menentukan kepada kita. Maka di antara ayat-ayat adanya Allah, itu adalah ikhtilafu alwanikum juga. Berbedanya warna kulit kita. Kemudian apalagi kata Allah? Berbedanya lisan kita, bahasa kita. Luar biasa. Sampai hari ini, asal-usul bahasa itu dari mana? Tidak ada pendapat daripada ulama yang ijma' sepakat dari mana asal-usul bahasa. Asal-usul bahasa siapa yang mengajarkan manusia ini? Begitu ratusan juta model bahasa. Orang kalau kita bilang sama orang Arab, di Indonesia itu ada 1000 bahasa kita bilang. Terkejut mereka. Gak mungkin katanya. Kok bisa begitu? Bahasa Aceh saja, di Aceh ini sudah berapa bahasa? Kemudian pergi orang Aceh saja, orang Aceh Utara ini, orang Lok Semawai pergi jumpa sama orang Aceh Raya di pedalaman, udah nggak paham lagi juga. Bahasa apa ini? Bahasa Aceh. Iya, tapi nggak paham saya. Bahasa Aceh Raya, payah pegah menan. Han mufong katanya ulurunya pegah apa? Begitu dialeknya berbeda terus. Subhanallah.
Dari mana asal-usulnya ini semua? Allah katakan bahwa di antara ayat-ayat Allah itu adalah berbedanya lisan kalian. Jadi jangan membenci ada orang yang beda bahasa dengan kita, tapi nikmatilah. Wah Allah, subhanallah. Kita dengar orang Cina ngomong bahasa Cina, nggak paham sedikit pun kita. Subhanallah, kita hanya bisa bertasbih saja. Ini ayatmu ya Allah. Kok mereka paham ya? Kita nggak paham. Kok mereka sama-sama Cina bisa paham ya? Orang Cina juga bilang begitu sama dengan kita. Orang Aceh ngomong bahasa Aceh, didengar sama dia. Kok bisa paham mereka? Apa yang mereka bilang? Betul-betul alam gaib sama kita, betul nggak? Orang Cina ngomong bahasa Cina di depan kita dengan orang Cina, gaib nggak? Gaib betul, tapi mereka bisa paham dengan mudah ketawa. Subhanallah, kok bisa begitu? Itulah kuasa Allah, kata Allah. Itu tanda menunjukkan kalian itu ada yang menciptakan. Thank you.